Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Al-hadis. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah atas berbagai macam limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wujud yang paling utama dari aktualisasi rasa syukur adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, secara konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena di antara tujuan puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di puasa hari kedua ini tentu kualitasnya harus lebih baik dari puasa hari kemarin. Begitu juga pada hari ketiga dan hari-hari selanjutnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi
tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Semua orang mungkin yang mempunyai tekad untuk puasa, menahan lapar dan haus, lapar dan dahaga biasa. Akan tetapi lapar kita, dahaga kita selama puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, itu tidak mendapatkan apapun, alias tidak ada nilai pahalanya. Itu Rasulullah sudah menegaskan demikian. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal. Mengapa demikian? Karena walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, tapi mulutnya, matanya, telinganya melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa yang dia lakukan. Mulutnya bisa menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tapi tidak bisa menahan diri dari berbuat dosa kepada Allah, seperti al-ghibbu, berdusta, wal ghaibatu, ngerasani, wan namimatu, mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya, atau wal ismatul ghamus, atau melakukan sumpah-sumpah palsu. Terlebih di era saat ini, di mana saat ini era revolusi industri, revolusi teknologi, era revolusi teknologi yang dikatakan sebagai era 4.0, era 5.0, 4.0, naik sekarang ke era revolusi teknologi 5.0. Apa itu? Kalau kita dulu mengenal zaman-zaman lampau, era 1.0 itu era di mana setiap pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tenaga kasar manusia secara manual. Menaik lagi ke era 2.0, ada bantuan-bantuan mesin-mesin yang dilakukan secara sederhana. Naik lagi ke era 3.0, sudah ditemukan komputer awal. Kalau dulu pakai era 2.0 pakai mesin ketik manual. Era 3.0 sudah menggunakan komputer tapi masih produk lama, masih menggunakan disket. Dengan ditemukannya internet, eranya berubah menjadi era 4.0, 5.0, 4.0, yaitu semuanya terhubung, apalagi kemudian ada smartphone, ada HP yang antara satu dengan yang lainnya bisa terkoneksi setiap saat dan kapanpun. Luar biasa dampaknya sampai saat ini, bagaimana naik kepada 5.0, era teknologi metaverse, di mana hal-hal yang dulu bisa kita lihat aja dari jauh sekarang bisa kita hadirkan melalui aplikasi metaverse. Luar biasa. Bagaimana kita bisa seolah-olah melakukan ibadah haji walaupun kita tidak di Mekah. Kita bisa melakukan seolah-olah melakukan perjalanan keluar ansasa walaupun kita ada di sebuah tempat. Dihadirkan teknologi yang bisa mendatangkan persis seperti yang ada dan mengalami sendiri. Itu teknologi metaverse. Di era seperti sekarang, yang namanya al-ghibbu, dusta, bohong, tidak perlu kemudian kita ketemu sama orangnya. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi semacam WhatsApp, Instagram, memproduksi berita-berita palsu, berita-berita bohong, kemudian di-share. Itu sudah bentuk al-ghibbu, dusta.
kita share men-share berita-berita hoax dari pemberitaan yang ada di media sosial, itu juga kita berkontribusi untuk menyebarkan kebohongan. Hal-hal yang benar ketika sudah masuk ke ranah media sosial dipersepsi menjadi salah, hal-hal yang benar pun menjadi salah karena persepsi publik sudah mempersepsi itu salah. Inilah media sosial. Hal-hal yang salah apabila kemudian masuk ke media sosial menjadi persepsi publik, sampai viral, sampai menjadi trending topik, hal yang benar pun menjadi salah, hal yang salah pun menjadi benar. Inilah yang disebut sebagai era post-truth, era pasca kebenaran. Panjenengan berdusta bisa jadi benar, padahal itu bohong. Ini era post-truth. Contoh yang paling sederhana, ketika ada orang jalan pagi membawa kucing, di tengah jalan dia ketemu sama orang yang berpapasan, kemudian dia berkata, "Oh, kok kelincinya bagus ya?" Padahal yang dibawa itu kucing. Akhirnya dia berkata, "Kucing kok dikatakan kelinci?" Akhirnya kemudian dia jalan lagi ketemu dengan orang kedua. Orang kedua pun yang ketemu ini berkata dan sama, "Loh, kok kelincinya bagus ya?" Akhirnya kemudian dia, "Masa ini kelinci? Oh, ini yang saya bawa adalah kucing." Akhirnya kemudian ketemu dengan orang ketiga sama, dia mengatakan juga kelinci. Ketemu orang keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-10. Akhirnya dia berubah pikiran kemudian. Apakah jangan-jangan yang saya bawa ini kelinci bukan kucing? Padahal yang dia bawa itu adalah kucing. Ini adalah produksi persepsi hoax yang begitu luar biasa yang mempengaruhi media sosial kita. Hal-hal yang benar ketika banyak orang mengatakan bahwa itu salah, maka menjadi salah hal yang benar itu. Begitu juga hal-hal yang salah masuk ke ranah media sosial di ruang publik mengatakan bahwa itu benar, hal yang salah pun menjadi benar. Inilah era post-truth, era pasca kebenaran, di mana hal yang benar dan yang salah itu tergantung ruang persepsi publik. Ketika publik meyakini itu salah maka salah, ketika publik meyakini itu benar maka menjadi benar walaupun sebenarnya itu salah. Ini beratnya saat ini kita berhadapan dengan hal-hal yang menjadi persepsi publik, menjadi persepsi masyarakat. Al-ghibbu wal ghaibatu, bergunjing itu mudah sekarang kita lakukan melalui media sosial. Karena apa? 275 juta orang Indonesia, lebih dari 60% yang menggunakan HP, menggunakan smartphone. Artinya ruang-ruang publik itu sudah ada di genggaman kita, sudah ada inherent dalam diri kita. Kita tidak akan mungkin menfilter media-media tersebut kecuali kita memiliki akal sehat, memiliki hati nurani. Maka yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita bukan seperti dulu ketika kita bergunjing dengan teman kita satu kantor, satu pekerjaan, teman-teman sebaya. Tidak. Sekarang berjauhan pun kita juga bisa bergunjing. Kalau dulu mungkin bergunjing, ngerasani, mengadu domba, mungkin terbatas pada 1-2 orang saja, sampai 3-4 orang saja. Tapi sekarang melalui grup-grup WhatsApp, melalui grup-grup di Instagram dan media-media sosial yang lain, grup itu berisi sampai ratusan bahkan ribuan orang misalnya, maka kita berdusta pun kita sudah bisa mendustai ratusan sampai ribuan orang yang membacanya. Kita bergunjing pun di media-media sosial, kita bergunjing dengan ratusan bahkan ribuan orang, maka dosa yang kita lakukan lebih berlipat ganda lagi karena dilakukan secara jamaah. Ini yang
sadari. Tidak kita sadari bahwa kita melakukan puasa, kita melakukan tidak makan dan tidak minum, tapi kemudian al-irbu, dosa berupa kebohongan itu senantiasa kita lakukan, maka amal ibadah puasa kita tidak dinilai pahala. Itu terkait dengan mulut. Belum lagi terkait dengan maksiatul ain, dengan maksiat penglihatan, dosa yang diperbuat oleh penglihatan kita, oleh mata kita. Mungkin secara umum kita keluar kemudian melihat banyak orang perempuan di sana pakai pakaian seksi yang membangkitkan syahwat gairah kita, itu dosa. Bisa membatalkan pahala ibadah puasa kita ketika kita ke mall, ketika kita jalan-jalan pagi ke jalan raya, banyak menemukan hal-hal seperti itu. Tapi saat ini melalui smartphone kita bisa melihat berbagai macam tayangan yang mengumbar syahwat, yang memicu syahwat kita. Karena apa? Karena an-nadhru bisyahwat itu salah satu maksiat yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Di samping al-yudhu wal ghaibatu wan namimatu wa kismatul humus, sumpah palsu dan wanadhru bisyahwat. Maka mari kita bijak di dalam memanfaatkan media sosial, memanfaatkan HP yang kita lakukan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Terlebih saat ini ketika ada kebijakan pemerintah yang kemudian tidak selaras dengan persepsi publik, yaitu rilis yang dilakukan oleh Seskap berupa larangan untuk melakukan buka bersama bagi instansi pemerintah, menjadi riuh di mass media, menjadi ramai diperdebatkan di media-media sosial yang mengatakan pemerintah anti agama dan lain sebagainya. Maka hal seperti ini sebenarnya perlu disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh umat Islam, oleh rakyatnya, sehingga hal-hal yang sudah baik, yang selama ini sudah menjadi tradisi dan itu sifatnya positif, maka penting untuk didorong dan dilestarikan. Karena buka bersama, iftar bersama itu sudah menjadi budaya masyarakat ketika Ramadan, yaitu saling berbagi, saling peduli. Salah satu yang dirindukan surga itu adalah mut'imul ji'an, adalah memberikan makan dari kita untuk orang-orang yang lapar, orang-orang yang puasa. Sebagaimana riwayat hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan, al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Apakah kita masuk golongan ini? Harus masuk. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hari di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka marilah kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quran kita dengan sering-sering membaca Al-Quran dan bertadarus bersama, karena ini salah satu golongan yang dirindukan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya
pembicaraannya, tidak sembarang ngomong, karena sembarang ngomong itu bisa membatalkan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Mari saatnya kita saat ini untuk menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberikan makan orang yang lapar. Ini kemudian ditradisikan menjadi buka bersama, di mana masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan takjil. Di jalan-jalan banyak, di masjid-masjid meriah, di musola-musola juga ramai. Ini kok kemudian ada larangan semacam itu, walaupun sebenarnya dikhususkan untuk instansi pemerintah. Karena pada masa-masa yang lalu, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah itu juga sering mengadakan buka bersama masyarakat di sekitarnya, bersama umat, open house yang dilakukan oleh wali kota misalnya dengan buka bersama dengan masyarakat dan tokoh agama, oleh gubernur dengan masyarakat dan tokoh agama, oleh macam-macam instansi baik itu kepolisian maupun TNI. Ini kemudian dilarang, maka nilai silaturahim yang strategis untuk menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi ini menjadi terhambat karena ada larangan semacam itu. Ini saya rasa kebijakan yang penting sekali untuk dikoreksi bagaimana agar itu selaras dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Karena apa? Karena yang ikut buka bersama itu bukan kalangan Islam saja, tapi kalangan-kalangan umat yang lain pun juga ketika buka bersama itu ikut buka bersama dengan menghormati toleransi yang begitu luar biasa. Kemudian yang nomor 4 yang dirindukan surga itu adalah wasyamu fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan nanti dia akan mendapatkan keistimewaan dan akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan dengan nilai yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu amali ibni Adam yudha'ifu bi'isrin ila sab'ati mi'ati dhifin. Setiap amal ibadah yang dilakukan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, karena belum tentu di tahun berikutnya kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk sampai sukses melaksanakan puasa bulan Ramadan sampai 30 hari ke depan, dan kita berdoa bersama-sama agar kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.